Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'ul 'ashruna, bab yang ke-27 fi tasydidil liwati, menerangkan tentang larangan berat bagi orang-orang yang melakukan liwat atau hubungan homoseksual. Coba di tengah dilihat dulu di bawah judul wa fiz zawajiri, dan di dalam kitab Az-Zawajir qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayat Tabrani, dalam riwayat Imam Tabrani wal Baihaqi dan Imam Al-Baihaqi, arba'atun yusbihuna fi ghadabillahi ta'ala wa yumsuna fi sukhtillahi ta'ala. Ada 4 golongan yang pagi-pagi ada dalam kemurkaan Allah dan sore harinya ada dalam kebencian Allah. Paginya ada kemurkaan Allah, sorenya ada kebencian Allah. Qila lahu, ditanyakan lahu kepada Nabi, man hum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, al-mutasyabbihuna minar rijali bin nisa'i. Orang laki-laki mereka, al-mutasyabbihuna, orang-orang yang bergaya, minar rijali, dari golongan laki-laki, bin nisa'i, dengan gaya-gaya perempuan. Wal mutasyabbihatu, dan orang-orang yang bergaya, minan nisa'i, dari golongan perempuan, birrijali, dengan gaya-gaya orang laki-laki. Walladzi ya'til bahimata, siapa lagi yang mendapatkan kemurkaan Allah? Walladzi, dan orang ya'ti, yang dia mendatangi, al bahimata, binatang ternak. Dia berbuat cabul dengan binatang. Walladzi ya'tir rijala, walladzi, dan orang ya'ti, orang laki-laki, ya'ti, yang mendatangi ar-rijala, terhadap laki-laki dengan laki-laki, tentu sebaliknya perempuan dengan perempuan. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, ada dalam bahasa Arab itu namanya liwat, ya. Al-liwat itu dari kata lot, ya, asalnya lot menjadi liwat, karena umat terbesar yang melakukan homoseksual itu adalah umatnya Nabi Lot alaihissalam. Maka kemudian lebih dikenal dengan liwat. Negerinya namanya Sodom. Negerinya Nabi Lot namanya Sodom. Maka perilakunya dijuluki sodomi. Itu dari kata Sodom. Nah, ada 4 golongan manusia yang mendapati kemurkaan Allah tiap pagi dan tiap sore. Berarti paginya dimurkai Allah, sore malam juga dimurkai oleh Allah. Siapa 4 golongan itu? Pertama, orang laki-laki yang menyerupai perempuan. Apa namanya? Bencong, ya, banci, ya. Banci, ya, banci ziarah kubur, ketemu Pak Haji lagi doa di kuburan. Pak Haji, saya mau nanya sama Pak Haji, kalau yang meninggal orang laki-laki kan disebutnya almarhum Pak Haji. Iya. Kalau perempuan almarhumah Pak Haji. Kalau kayak saya nanti kalau mati dipanggilnya apa Pak Haji? Aluminium tuh kata ya. Bukan almarhum, bukan almarhumah, tapi aluminium. Ya, tapi itu sih cerita doang kali ya.
Nah, lalu yang kedua, orang perempuan menyerupai laki-laki. Jadi yang laki-laki pingin jadi perempuan, yang perempuan pingin jadi laki-laki. Perempuan gayanya maco, pakai kaos, ya, pakai celana ketat, terus rambutnya cepak, ya. Kemudian otot-ototnya, kekernya otot ditunjukkan, ya. Terus ngomongnya di laki-lakiin, so lu kudu berani sama gua, lu gak berani lu sama gua. Nah, itu namanya mutasyabbihat birrijal. Ya. Ini dua orang ini ada dalam kemurkaan Allah. Kalau pagi dan sore kan berarti 24 jam. Ya. 24 jam ada dalam kemurkaan Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang mengawini binatang. Apa ada? Ada, ya. Ada, masya Allah, naudzubillah min dzalik, ya. Ada anak laki mengawini keledai, ya. Keledainya memang sedang birahi, ya. Kalau disenggol buntutnya naik, disenggol buntutnya naik. Rupanya ini anak laki nafsu juga, dikawinin, masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Atau misalnya dengan binatang, biasanya yang lebih dikenal itu anjing. Anjing peliharaan itu bisa diajak berkencan, ya. Misalnya yang laki-laki punya anjing betina, ya. Orang perempuan punya anjing laki-laki, naudzubillah summa naudzubillah. Itu ada dalam kemurkaan Allah. Kemudian yang keempat adalah walladzi ya'ti birrijal. Orang laki-laki mendatangi laki-laki. Namanya homoseksual. Yang perempuan mendatangi perempuan, namanya lesbian. Tapi kalau ACDC namanya laki-laki bisa, sesama laki-laki bisa, sesama perempuan bisa, namanya transgender. Maruk transgender itu namanya ACDC, ya. Jadi ibarat storm listrik zaman dulu kan 100 ya, apa 101 ya, terus 200 itu bisa semua, colokin di mana aja bisa itu ibarat listrik. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ya Allah, jauhkan kami dan keluarga kami dari perilaku yang seperti ini, ya, sehingga mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabiyyu, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qabbala ghulaman bi syahwatin adzabahu Allah taala fin nari alfa sanatin. Man, siapa orang di sini laki-laki, qabbala mencium. Kalau baknya bertasydid maknanya mencium, tapi kalau baknya tidak bertasydid itu menerima, ya. Qabala menerima, qabbala mencium. Siapa yang mencium ghulaman, anak laki-laki, bisyahwatin, dengan karena syahwat, dengan nafsu. Ini anak laki ini cakep banget, ya. Dia main sosor aja, adzabahullahu ta'ala finnari, maka Allah akan menyiksa padanya finnari, di dalam neraka, alfasanatin, selama 1000 tahun. Mari kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu, bersabda Nabi Muhammad alaihi salatu, semoga tetap kepadanya rahmat Allah, wassalamu, dan keselamatan, man, siapa orang, qabbala, yang mencium, ghulaman, anak laki-laki,
bisyahwatin, dengan syahwat, adzabahullahu ta'ala, Allah ta'ala menyiksanya finnari, di dalam neraka, alfasanatin, selama waktu 1000 tahun. Masya Allah. Mencium anak laki-laki karena syahwat. Ya. Apa bisa begitu? Bisa, karena ini anak laki-laki gantengnya kelewatan. Ya. Bapak-bapak kalau lihat orang Libanon, orang Lubnan, Libanon, itu jangankan perempuannya, yang laki-laki aja, Masya Allah, kinyis-kinyis. Mukanya ya kulit-kulitannya putih bening, ya, putih kemerah-merahan, bibirnya merah kayak pakai gincu, ya. Ya. Terus fisik badannya keker, cakep, itu orang Libanon. Ya, saya pernah bertemu dengan Syekh Salim Al-Unwan. Itu beliau ulama Libanon yang tinggal di Australia. Itu Masya Allah, cakep bener, cakep. Apalagi melihat Rasulullah, ya. Melihat ini ulama dari Libanon aja, Masya Allah, ini mata susah untuk berkedip, ya. Alisnya, ya, bola matanya, hidungnya, ke bibirnya, kulit-kulitannya tuh. Tapi kita lihat itu sebab kegantengannya, ya. Bukan melihat sebab syahwat, ya. Melihat sebab kegantengannya boleh, tapi melihat dengan syahwat itu yang tidak boleh. Seperti misalnya sebuah hadis, ya, mengatakan bahwa an-nadharu ila wajhil alim ibadatun, memandang wajah seorang ulama adalah ibadah. Kalau ulamanya laki-laki, jamaahnya laki-laki, saling memandang nggak apa-apa, ya. Tapi memandangnya itu kapan, ya. Jangan lagi di warung, ya. Ustadznya lagi beli nasi uduk, bapak ketemu beli nasi uduk, dipandang, itu kurang manfaat. Iya. Dipandangnya di mana? Saat ada dalam majelis ilmu, dipandang, didengarkan nasihatnya untuk dikerjakan, diikuti apa yang menjadi nasihatnya. Itu makna an-nadhar, ya. Nah, lebih dari itu, memandang wajah orang alim itu tidak sekedar pandang mukanya, ya, tapi lihat dulu ukuran bajunya, ya. Lihat juga itu ukuran bajunya apa itu, S, M, L, XL, ya. Lihat juga ukuran pecinya, ya. Ya, kalau sarung nggak pakai ukuran dah. Lihat juga ukuran sandalnya. Nah, itu namanya an-nadharu ila wajhil alim. Itu yanfa, yang begitu manfaat. Ini saya menyampaikan bukan saya celamitan, bukan, karena yang dimaksud bukan saya mah belum alim, ya. Ya, kita masih sama-sama belajar, ya, kepada guru yang betul-betul punya ilmu. Nah, sekarang persoalannya ketika gurunya laki-laki, jamaahnya perempuan, boleh apa enggak? Ya, kalau an-nadharunya lil mahabbah, memandangnya karena cinta kepada guru, boleh. Tapi kalau an-nadharu lisyahwat, memandangnya sebab ada hawa nafsu, maka di situ menjadi dosa. Begitu juga gurunya ngajar jamaah perempuan, kalau memandangnya lil mahabbah untuk menyampaikan ilmu, boleh. Tapi kalau memandangnya melototin yang paling bening, yang paling seger, dipelototin aja, itu masalah, itu masalah. Ya. Masalah seperti yang pernah saya sampaikan, ya. Saya diundang ceramah di Ramayana, ya. Itu
apa namanya, sales girl itu pada ngaji ya, sebelum mulai buka kerjaan. Ya sales girl kan apa, roknya 5 cm 10 cm di atas paha, duduknya di bawah, ustadznya duduk di kursi, bagaimana coba? Ya mata gatel kan. Itu. Saya bilang, udah tuh banner-banner copotin buat nutupin kalian. Tuh. copotin, tutupin rapi, baru mulai ngaji. Selesai ya sudah, kita tinggal. Itu kenapa? Takutnya pahala ngajarnya 10, dosanya 20, ketekor saya. Itu. Masya Allah. Jadi mencium anak laki-laki oleh orang laki-laki, menciumnya karena syahwat, akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, siksa di neraka selama 1000 tahun. Masya Allah. Kenapa sampai ada ancaman seperti ini? Karena ini berarti sudah menyelisihi sunnatullah, sudah menyelisihi ketentuan hukum Allah. Laki-laki itu senengnya kepada laki-laki, laki-laki itu senengnya kepada perempuan. Kenapa senengnya laki-laki kepada laki-laki? Berarti otaknya ada yang rusak, konslet ya. Otaknya konslet. Yang perempuan senengnya sama perempuan. Lah terus apa nikmatnya? Iya. Apa nikmatnya? Itu. Orang senjatanya itu ada di orang laki-laki, ya. Perempuan sama orang perempuan. Ya. Bagaimana bisa memperoleh kenikmatan dalam hidup? Satu. Yang kedua, kalau ini tidak dilarang oleh agama dan ini dibiarkan oleh agama manapun, apalagi agama Islam, maka berarti populasi manusia akan habis. Sekarang kalau satu kampung ini laki-laki senengnya sama laki-laki, perempuan senengnya perempuan, ada yang beranak nggak? Berarti satu kampung habis lama-lama. Populasi manusia akan habis. Maka ini menjadi larangan karena menyalahi hukum Allah, menyalahi sunnatullah. Nah, sehingga ancamannya orang senang kepada sesama jenis itu sampai akan mendapati sanksi masuk neraka selama 1000 tahun. Wa in kana Ibrahimu khalilullah wa Musa kalimullah wa Isa ruhullah, itu di tengahnya. Sekalipun kelasnya seorang nabi seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, nggak bisa begitu. Ya seperti kisah yang terjadi kaum Nabi Lot, bahwa para malaikat serombongan itu mendatangi rumah Nabi Ibrahim. Ini di Al-Quran ya. Mendatangi rumah Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah. Maka beliau langsung menyembelih onta ya, ontanya disembelih, kemudian dimasak oleh pembantunya, lalu disuguhkan kepada tamu-tamunya ya, beberapa puluh orang laki-laki gagah-gagah gitu. Tapi ketika tangan-tangan mereka tidak menyentuh makanan, Nabi Ibrahim mulai curiga, wah ini mah bukan manusia, ini malaikat ini. Langsung gitu, malaikat, ngapain pada kemari? Gitu bahasa kita begitu. Ada berita apa dari Allah? Ada 2 berita wahai Ibrahim. Berita pertama, istrimu Sarah hamil. Ya, istrimu Sarah hamil. Nah istrinya ngintip tuh dari belakang gordeng, ketawa kecikikan, ya, cekikikan. Mana mungkin saya hamil, orang saya sudah tua. Itu. Ya, maka dijelaskan bagi Allah, kalau Allah sudah menghendaki pasti akan terjadi. Hamil bener gitu Sarah, hamil Nabi Ishak. Maka Ishak itu katanya artinya lucu, karena perempuan sudah tua punya anak. Misi yang kedua, kami ini sesungguhnya diutus oleh Allah untuk menemui
saudara sepupumu namanya Lot. Ya, Lot itu saudara sepupunya Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena umatnya Nabi Lot sudah ada dalam daftar kutukan Allah. Jadi kami ditugasi serombongan untuk mendatangi Nabi Lot beserta pengikut-pengikutnya setia yang beriman kepada Allah dan mengikuti Nabi Lot untuk segera malam ini juga meninggalkan negeri Sodom. Nah, ketika malaikat yang menyerupai manusia ini sampai di negeri Sodom, lalu kemudian masuk dalam ruang tamunya Nabi Lot, ini orang-orang kampung ini udah pada ngikutin dari belakang. Wah, ada orang ganteng, orang cakep gitu. Udah begitu sudah dipersilakan masuk oleh Nabi Lot, disuruh duduk, sudah menyampaikan berita bahwa Nabi Lot hendaknya segera meninggalkan kampung ini sebelum waktu subuh. Kata Allah, ya, yang ditirukan dalam kalimatnya, alaisa subhu biqarib. Wahai Lot, segera tinggalkan negeri ini. Bukankah waktu subuh sudah dekat? Itu. Tapi keburu dicegat ini sama umatnya itu. Akhirnya ini malaikat yang ganteng-ganteng itu dilus-lus tangannya, dipegang-pegang pipinya. Mereka pada seneng sama malaikat, dikira sesama manusia. Maka kata Nabi Lot, kalian semua itu laki-laki. Di sini banyak perempuan-perempuan yang cakep. Kenapa kamu tidak menikahi para perempuan? Lebih senang terhadap laki-laki. Ini tamuku, pergi. Keluar mereka. Begitu keluar, Nabi Allah Lot meninggalkan negeri Sodom. Maka kemudian Allah angkat, ya, Allah angkat negerinya. Lalu kemudian didekatkan dengan matahari. Sesudah itu kemudian digoncangkan, ya. Lalu kemudian bebatuan pada jatuh menjatuhi mereka. Mereka kemudian semua mati. Begitu sudah mati, ini negerinya dibalik oleh Allah, ditengkurapin. Nah, itulah sekarang disebutnya laut mati. Laut mati itu adalah lautan yang dulu di atasnya adalah dihuni oleh umatnya Nabi Lot. Jadi kemurkaan Allah terhadap penyelewengan seksual itu tidak sekedar kepada manusianya, tidak sekedar kepada orangnya, tapi sampai kepada alamnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita umat Islam harus terdepan menolak tentang LGBT. Ya. Kita wajib menolak. Karena apa? Kalau sampai menjadi legal, kemudian dilembagakan, ada yang menfasilitasi, tunggu saja datangnya kemurkaan Allah, negeri kita akan dihancurkan sebagaimana negeri Nabi Lot alaihissalam. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qala, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lawirtasalal luwati bima'il bahri lam yaji yaumal qiyamati illa junuban. Law irtasala, ya, seandainya mandi al-lawati, al-luwati, orang-orang yang melakukan homoseksual, bima'il bahri, dengan air laut, sekalipun orang yang melakukan homoseksual itu mandi dengan mandi air laut, lam yaji yaumal qiyamati, dia tidak datang pada hari kiamat illa junuban, kecuali dia dianggap belum mandi junub. Masya Allah, ya. Sekalipun orang itu mandi dengan air laut, ya, air laut dihabiskan buat mandi junub, tapi junubnya adalah homoseksual, ya, maka dianggap seperti orang yang belum mandi
nanti tidak ada gunanya, ya. Tidak ada lagi guna, tidak ada lagi manfaat, ya, dari apa yang dia lakukan, dia perbuat di atas bumi ini, ya, manakala dia melakukan transgender, ya, dan sejenisnya, melakukan hubungan seksual yang di luar batas kewajaran. Karena apa? Dia akan mendapati kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qabbala ghulaman bi syahwatin uljima birijamin min narin. Man, siapa orang qabbala yang mencium ghulaman, anak laki-laki, bisyahwatin, dengan syahwat, dengan nafsu, uljima, dia akan dilempar, ya. Uljima, dia akan dilemparkan, ya, bilijamin, dengan lemparan, minan nari, dari api neraka. Atau uljima, dia akan diikat, ya, akan diikat bilijamin, dengan tali ikatan, minan nari, dari api neraka. Masya Allah. Wa man massa ghulaman bi syahwatin, la'anallahu wal malaikatu wan nasu ajma'una. Wa man, dan siapa orang massa, yang menyentuh, ghulaman, anak laki-laki, bisyahwatin, ya, dengan syahwat hawa nafsu, la'anallahu, Allah melaknat, la'anahullahu, Allah melaknat kepadanya, wal malaikatu, para malaikat melaknat kepadanya, wan nasu, dan orang-orang, ajma'una, seluruhnya melaknat kepadanya. Orang yang dia menyentuh anak laki-laki dengan syahwat, mendapatkan kemurkaan Allah, kemurkaan para malaikat, kemurkaan umat manusia. Maka hindari oleh kita itu ada rasa demennya itu cinta syahwat terhadap sesama jenis, karena akan mendapati kemurkaan Allah, baik di dunia, terlebih-lebih nanti ketika sampai di negeri akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan pelajaran ini menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita. Jadi orang-orang di sekitar kita kalau ada yang mulai melakukan penyelewengan terhadap hal-hal yang seperti ini, kita sudah bisa memberikan pencerahan supaya kemudian dia berhenti dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Muhammad.